Aduh. Pak Rudi suwe apa urung teko ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Pak Rudi, Pak Sopi, sudah siap ya? Nggih. Sampun, Pak Rudi. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Baik, kita mulai nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Sopingi dan Bapak Rudi Susanto ya selaku penguji 1 dan penguji 2 dan Mas Halim Santoso ya selaku peserta ujian skripsi pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini hari Sabtu tanggal 12 September 2020 ya akan diadakan ujian skripsi atas nama Halim Santosa dengan NIM 160101159. Judul skripsinya Rancang Bangun E-commerce Pemesanan Packaging berbasis website ya, studi kasusnya di Bigger Advertising. Baik, nanti tata caranya Mas Halim diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Yang pertama presentasi maksimal 10 menit, kemudian demo aplikasi, kemudian baru dilanjutkan dengan tanya jawab dengan penguji. Gitu ya Mas ya? Ya, Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada Mas Halim Santosa untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Baik, berdoa selesai, silahkan untuk Mas Halim untuk mempresentasikan. Waktunya sampai 10 menit ya, kalau bisa dipersingkat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya buat. Yang pertama judulnya adalah Rancang Bangun E-commerce Pemesanan Packaging Berbasis Website di studi kasus pada Bigger Advertising. Yang selanjutnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Halim Santoso. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sudabangsa. Selanjutnya untuk tempat penelitian ini tempatnya adalah di Bigger Advertising, adalah bisnis UKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak pada bidang percetakan, yang salah satunya adalah percetakan packaging makanan, yang beralamat pada Jalan Notorejo, nomor 3, Seringan, Surakarta. Kemudian untuk latar belakang masalah, ini ada 3. Yang pertama adalah banyaknya pesaing atau kompetitor yang menggunakan sistem penjualan online. Yang kedua adalah pelanggan luar daerah kesulitan untuk melakukan transaksi pemesanan yang mengharuskan datang langsung ke toko. Dari situlah saya membuat masalah menyelesaikan masalah, yaitu adalah merancang dan membangun web e-commerce pemesanan. Untuk selanjutnya adalah batasan masalah. Untuk batasan masalah ini ada 3. Yang pertama dari pengguna, admin, dan sistem. Untuk pengguna ini pengaksesan melalui website. Untuk yang pertama, poin pertama, pelanggan mendaftar terlebih dahulu pada sistem. Yang kedua, pengguna atau pelanggan mengcustom pesanan produk packaging yang diinginkan dalam sistem ini dengan mengunggah file desain produk ke sistem. Poin ke admin, ini pengaksesan juga melalui website. Untuk poin pertama, memiliki akses login pada sistem
Yang kedua, admin juga dapat menerima pesanan serta memvisualkan permintaan custom desain produk packaging yang diunggah oleh user untuk dikonfirmasi. Untuk yang sistem ini berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP Laravel dan menggunakan database MySQL. Untuk tujuan pustaka ini ada 3, yaitu adalah yang pertama, rancang bangun sistem informasi marketplace penyewaan lapangan futsal berbasis website. Kesimpulannya memberikan kemudahan dalam melakukan proses penyewaan jadwal lapangan futsal. Yang kedua, ini sistem informasi web scraping untuk pengisian deskripsi produk penjual online pada e-marketplace. Kesimpulannya digunakan untuk mengambil deskripsi produk dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, ini adalah perancangan dan pembuatan sistem informasi marketplace Dota 2 player. Kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi marketplace ini, diharapkan para pemain Dota dapat melakukan transaksi sistem dengan lebih mudah dan aman. Yang selanjutnya untuk metode pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem ini, saya menggunakan metode prototype. Kemudian untuk menurut Summerfall tahun 2016, prototype adalah sebuah versi awal dari perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba berbagai pilihan desain, dan menggali banyak permasalahan dan solusinya. Untuk tahapan ini ada 8 tahapan prototype. Yang pertama dari pengumpulan kebutuhan, membangun prototype, evaluasi, pengkodean sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, pengujian sistem dengan kuesioner, serta menggunakan tahap yang terakhir menggunakan sistem. Untuk sistem yang berjalan atau analisisnya, untuk sistem yang berjalan ini sebelumnya adalah pembeli datang langsung ke toko, kemudian pembeli memesan jenis packaging yang diinginkan, kemudian packaging yang diinginkan melalui proses desain. Selanjutnya, pembeli melakukan proses pembayaran, terus kemudian pembeli menunggu sampai proses desain dan cetak selesai. Pembeli mengambil pesanan setelah diberikan kabar atau oleh pihak Bigger Advertising. Untuk sistem yang diusulkan, ini yang pertama pelanggan mengakses website pada Bigger Advertising. Kemudian pelanggan memilih model produk yang ingin dipesan. Kemudian pelanggan memasukkan jumlah pesanan dan mengunggah file desain. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan total harga. Kemudian pelanggan akan menerima visual desain produk packaging oleh admin untuk dikonfirmasi, untuk di ACC atau direvisi. Yang selanjutnya setelah pesanan sudah siap, pelanggan akan mendapatkan notifikasi dari admin untuk diambil atau diantar. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan metode black box ini, dapat disimpulkan bahwa sistem secara fungsional sudah berjalan dengan baik dalam melakukan proses pemesanan. Yang kedua, berdasarkan pengujian penerimaan kuesioner yang telah dilakukan, dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mengenai sistem ini, sudah dinilai dari presentasi jawabannya sudah dapat memudahkan user dalam melakukan pemesanan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Oke, lanjutkan demo aplikasi. demo APP ya Pak? Ya. Ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat Pak, untuk rancang bangun e-commerce, untuk halaman beranda ini. Untuk yang kemudian, saya login terlebih dahulu. Untuk ini ada 2 user, yang pertama adalah user pelanggan dan kemudian untuk admin. Untuk yang pertama saya login kepada user terlebih dahulu. Untuk user baru harus melakukan daftar user. Untuk dengan mengisi username, email, password, dan konfirmasi password.
Penggunanya ada berapa, Mas? Ada dua, Pak. Admin untuk memproses pemesanan, kemudian untuk user. Oh, ya. Admin dulu ya. Admin dulu, Pak. Untuk seperti ini tampilan dari admin sistem. Ada dashboard, menu kardus, transaksi, dan data user. Untuk menu kardus, Master apa itu? master kardus. Ya, apa Untuk itu master kardus? master kardus ini seperti untuk barang produk yang ditawarkan, Pak. Seperti ini kan burger produk, hotdog sosis produk. Ini seperti packaging yang ditawarkan. Dari harga, bahan kardus, dan tebal. Kemudian untuk transaksi, untuk transaksi ini adalah dari data transaksi yang telah dibuat oleh user. Ini tersimpan di sini. Enggak, coba yang master kardus tadi ditambahkan data coba. Kayak apa? Ya, ditambah data coba. Pak Rudi ngantuk. Kepan ya. Dan tampilannya seperti ini, Pak. Data tersimpan di database. Kemudian di transaksi, Pak. Transaksi. Transaksi ini ada menu laporan sama data transaksi untuk diproses. Ini kan transaksi dari ini ya, user ya. User kan kalau mau pesan kan tampil di sini gitu ya. Tampil di sini, Pak, untuk diproses dari. Untuk mengetahui pemesanan yang sudah diproses atau belum seperti apa? Untuk ini, Pak. Ada pemesanan baru kan, kalau pemesanan baru kan belum diproses. Kalau yang pesan yang sudah diproses itu bagaimana mengetahuinya, Mas? Untuk mengetahuinya di status, Pak. Ini kan udah ada nomor transaksi, tanggal, pembayaran, sama status. Untuk status ini ada selesai. Bisa enggak itu difilter yang belum menunggu atau pemesanan yang baru baru pesan tapi belum diproses, itu bisa enggak difilter? Belum bisa itu, Pak. Harusnya kan bisa ya. Jadi kadang tuh pengen, kalau seperti itu kan itu ngaca ya. Datanya kan mungkin kebetulan baru sedikit datanya. Kalau sudah datanya ratusan ya, atau kalau sudah lama kan bisa ribuan, lah itu milihnya gimana kalau tidak ada filternya. Harusnya bisa difilter, mana tuh data transaksi yang belum diproses, yang sudah selesai, atau yang masih menunggu, atau apa statusnya itu loh. Iya, Pak. Saya tulis dulu, Pak. Ya. Pak Rudi ngantuk, Pak Rudi?
Ini untuk data user, Pak. Data Oh, user oke. tampilannya Tambah user itu daftarnya lewat admin atau bisa lewat ini, lewat halaman pertama. home-nya, halaman home pertama untuk Jadi daftar untuk menjadi user. data user ini dilakukan pas data halaman pertama, Pak. Pas beranda Ya, itu user ya, login, ya. login data baru, konfirmasi, terus kemudian melengkapi di setelah login. Kemudian setelah login itu user itu melengkapi data-datanya tersebut. Perlu verifikasi dari admin tidak user itu pada Tidak itu, Pak. pendaftar? Tidak Tidak. ya. Tidak. Jadi daftar langsung bisa login, Terus melengkapi. melengkapi data gitu ya. Iya, Pak. Coba dipraktekkan daftarnya user. Pak Sopeng ini nang Vkom, Pak. Belum Pak, jam 10 nanti. Ora oleh telat loh. Hah? Ora oleh telat. Nanti tak saya duluan aja. Jadi ini ora oleh telat. Jangan juga? Eh? Jangan juga Pak? Iya, Pak Rudi barang kuwi ya. Pakai dasi nggak Pak? Oh ya aku yang bingung ini nganggo dasi ora ya. Aku kurang Pakai ya? rasa anu dasi. Yo nganggo Iya. dasi Pak aku. Nek nganggo dasi wagu. Nggo peci sisan ora? Ya apa Pak? Untuk tampilannya seperti ini, Pak. Jadi demo, terus ini saya Oke. login. Kemudian ini langsung login ke halaman. Datanya tadi yang diisi hanya itu, Mas. Iya, Pak. Data email, alamat, data username, alamat email sama password. Kemudian untuk Alamat lainnya, data lainnya kayak apa? data lainnya ini melengkapinya di sini, Pak. Ya, coba lihat. Jadi setelah login itu kan harus melengkapi data tersebut, data terlebih Ya. dahulu. Ya, coba dilengkapi, Mas. Datanya Nggak pakai foto, Mas. belum, Pak. Pakai foto profil. Nggak ada verifikasi ke email gitu, Mas. Tidak ada itu, Pak. Penting nggak? Sebenarnya ini kan baru proses pemesanan, jadi harus nanti kan kalau udah selesai dikonfirmasinya lewat email, Pak. Jadi Nah, yang konfirmasi siapa? Yang admin. konfirmasi siapa? Tidak lewat Admin. sistem. Maksudnya pas daftar pertama itu loh, kan memastikan bahwa pemilik akun ini adalah yang memiliki email itu gitu loh maksudnya. Pemilik akun dari ini apa namanya user dari aplikasi itu tuh loh. Itu adalah benar si pemilik email itu gitu loh. Pak maksud saya. Nah, maksudnya ada konfirmasi ke email. Berarti pada waktu pertama tadi daftar toh, nah itu ada ngirim konfirmasi ke email sehingga nanti bisa loginnya dibuka di email, link untuk loginnya itu di email gitu loh. Iya, Pak, ya. Kalau belum diverifikasi di email tidak bisa login misalnya. Karena untuk mengantisipasi karena apa benar ini pemilik emailnya ini akun ini benar pemilik email ini gitu loh. Bisa saja nanti kan kalau tidak seperti itu kan saya bisa saja daftar akun tapi milik emailnya email orang lain. Tambah itu, Pak. Ya. Kemudian jadi cuma seperti ini, Pak, baru seperti ini. Terus kemudian untuk transaksi ini ya transaksinya ya Pak. Ini kan belum check out. Ya, sekarang tambah Check satu tambah. Kemudian untuk Iya. beranda. Lewat anu ya, milih modelnya tadi ya. Kardusnya tadi ya. Pak Sopingi kameramu loro toh, Pak? Satu. Oh iya, tak kira mau malik rene saiki malik rene.
Laptopnya ada. Ya. Pak Rudi burem Pak gambarmu Pak. Ini memang kameranya apa wongnya sing burem Pak? Nah, aku kameranya Pak. Oh iya kameranya ya. Nah, gue Ya syukur nek syukur nek kameranya. Mas Halim putus iki Mas Halim. Halo, Mas Halim kita putus, Mas. Pak, kita putus ya? Pesertane. Halo. koneksi Putus kan dia keluar itu. mungkin aku Enggak tahu. biasanya nang nganggo tethering koneksi loro ya. Kowe duwe nomor WA-ne ra Pak? Di WA Pak. Dhewek mungkin ra ngerti lho, Pak. Halim. Kameramu kurang medhit, Pak. Ketok. Ya ben tak kayake batu etok, gen ra ketok. Lah wong ra duwe anu. Di WA sik, Pak. Kuwi, Pak. Iya, Halim, Pak. iya. Duwe nomere ra, Pak? Dadak loro ini, Pak. Ojemu kok dadak loro. Lah aku nggo laptopnya trouble anune kamerane. Terus karo HP. Karo HP. Alah, Kan HP laptopku dacak nganggo loro iki lho, mic-e siji anune dhewe ngono lho. Ribet. Wong yo Ngerti? Anune wonge ya ribet. Ya. Ning akan ora seruwet kaya kowe ngene, ruwet nyawang kowe ruwet ya. Ayo nyawang kowe ruwet. Piye Pak Rudi? Wes KWA iki. Ya Pak, maaf Pak. Ya lanjut Mas, di preseno lagi. Ini untuk tampilan berandalnya Pak. Jadi untuk tampilan user nanti memilih produk yang akan dipesan. Ya. Kemudian detail. Coba dipilih salah satu saja Mas, yang mana? Ya, Nah itu ya boleh. Terus? Kemudian ini untuk memasukkan jumlah. Ini untuk kelipatannya. Terus kemudian untuk sistem ini diperuntukkan untuk pelanggan yang sudah memiliki desain. Jadi untuk yang belum memiliki desain bisa langsung mengkontak langsung ke admin. Maksudnya piye? Untuk ini kan sistem diperuntukkan untuk yang sudah memiliki desain sendiri, Pak. Jadi si pelanggan itu memasukkan desainnya di sini. Jika desain di gambarnya. Gambar. Kalau yang belum, untuk yang belum bisa melakukan dengan mengkontak langsung ke admin Bigger Advertising untuk dibuatkan desain atau gimana gitu, Pak. Komunikasinya tidak lewat sini, tidak lewat aplikasi ini, lewat aplikasi atau sistem ini. Belum, Pak. Kenapa tidak dipisah? Kan bisa saja komunikasi lewat ini. Iya Pak, nanti saya tambahin Pak. Bisa saja si ini user ini kan dia sudah punya desain, tetapi mungkin ada perubahan desain, dia kan punya desain baru, itu kan tidak perlu lagi menghubungi langsung kan, bisa lewat aplikasi ini kan. Iya, apalah ditambahi fasilitas apa untuk komunikasi ke admin ya mengenai apa ada perubahan desain misalkan atau ada desain baru misalkan. Ya, untuk masalah komunikasi desain nanti kan ini diperuntukkan untuk yang sudah memiliki desain sendiri Pak. Jadi misal nanti ada perubahan atau ada revisi atau ACC, nanti kan sudah ada form untuk mengkontak langsung via WhatsApp di sistem nanti Pak. Iya, maksud saya kenapa dipisah gitu loh? Kenapa sudah dibikinkan aplikasi bisa jadi satu gitu loh, maksudnya enggak usah
Oh iya, Pak. Tidak perlu dipisah kalau belum punya desain harus lewat WhatsApp kan, sudah dibuatkan seperti ini, Bu, sekalian langsung di sini gitu loh maksud saya. Oh, Baik yang belum memiliki desain maupun yang sudah memiliki desain gitu loh, Mas. oh iya, Pak. Nanti saya tambahin, Pak. Nah, Terus, bisa saja kan si user itu dia punya desain beberapa kan. Ya, kan dia bisa aja dong punya toko roti misalkan, ada yang kerdus ukurannya kecil, ada kerdus yang ukuran besar. Kemungkinan kan desainnya beda-beda misalkan loh. iya. Ya, nah itu kan Pak. bisa lewat sini sekalian, tidak perlu lewat WA kan, komunikasinya lewat sini gitu loh, Mas. Oh iya, Pak. Terus coba itu desainnya di-upload coba. Ditambahkan desain, pilih gambar desainnya misal. Artinya kan orang yang tidak punya desain itu kan mungkin dia tidak bisa mendesain misalkan ya. Itu bisa dibantu didesain kan di PID ini Figure advertising. Itu. Bisa. Nah ya. Ini kan komunikasinya lewat sini saja. Misalkan pengen desain baru, dia menyebutkan kriteria desainnya seperti apa, nanti didesainkan di PT itu ya toh, advertisingnya itu nanti dikirim ke user di sini, di aplikasi ini, sehingga dia bisa melihat sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ya oke gitu. Ya kayak pemesanan ini, setuju atau tidak desain yang dibuatkan oleh advertising. Oh iya, Pak. Terus bentar, Pak, saya tulis. Kemudian klik simpan. Untuk pesanan yang sudah dilakukan tadi langsung tersimpan di keranjang. Untuk keranjang ini berisi dari pesanan dan juga total harga dari file mentah juga, Pak. Kemudian klik cek tablet sudah benar. Ini untuk tampilan dari nomor rekening sama informasi produk, tanggal pesan sama total harga. Kemudian upload bukti pembayaran. Ini saya memilih Gary. Ini langsung bayar gitu? Iya, langsung bayar, Pak. Nanti kan udah. Invoice-nya mana? Invoice dari itu bisa dicetak enggak, invoice tagihan pembayarannya berapa? Kemudian dia harus dicetak, itu kan seperti itu gitu. Yang dicetak bisa di print gitu loh, atau dibuat PDF atau apalah. Itu bentuknya invoice. Berarti enggak seperti ini, Pak. Berarti udah ada. Ya seperti itu kan tampilan di situ. Nah, ada cetak yang bisa dicetak, invoice dicetaknya itu loh, Mas, ya, dalam bentuk PDF misalkan gitu loh. Yang berupa invoice tagihan tagihan pembayaran. Kan bisa saja dia bayarnya tidak pada waktu ini kan. Mungkin nanti ya dia harus keluar dulu atau kemana dulu gitu kan. Bas. Iya, Pak. Itu kalau kalau keluar ini sudah, terus belum ngupload bukti pembayaran itu nanti gimana? Nanti bisa dilanjut nanti? Bisa, Pak. Di keranjang. Oh, di keranjang? Iya, masih di keranjang. Oh, masih di keranjang ya, bukan di ini ya, Pembayaran. Pembayaran. Iya, menunggu pembayaran gitu loh maksudnya. Dia sudah check out kan, ini sudah check out, tinggal menunggu bukti pembayaran gitu loh maksudnya. Iya, Pak. Paham ya maksud saya? Kan bayarnya kan bisa saja nanti ya Mas ya, kan harus transfer ya. Transfer kan, kalau transfer kan? Iya, transfer mungkin dia ya menunggu buktinya itu kan. Nah, mungkin dia transfer mau ke ATM, atau kalau tidak punya mobil banking kan perlu keluar dulu ke ATM gitu. Nanti baru transfer, terus nanti bukti transfernya baru difoto misalkan, ya baru dikirim. Di situ kan perlu waktu, tidak langsung pada saat dia pesan gitu loh Mas. Oh iya, Pak. Nanti saya tambahin, Pak. Sama ini ya, bisa dicetak invoice-nya nanti ya, kalau sudah di check out. Berarti untuk invoice-nya itu terdiri dari total harga sama
rincian informasi. Ya rincian informasi apa yang dipesan itu apa, ya. Terus total tagihannya berapa, terus di situ ditambahkan informasi pembayarannya kemana, ke nomor rekening apa, bank apa gitu kan. Bisa saja nanti bisa dia cetak atau di download PDF-nya pada waktu dia mau transfer kan tinggal buka tinggal buka PDF invoice-nya kan tidak perlu lagi ini toh. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Kemudian Agak cepat nih Mas ya. Ini mau ada acara loh saya. Pak Soping itu salah anak acara mau menikah, ya Pak. mau hijab lagi Pak Soping. Alhamdulillah aja sudah berani mau 2 itu. Alhamdulillah. Ini saya percepat ya Pak. Iya. Kasihan itu salah Arab. Sampai jam berapa Pak? Ya. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 selesai cepet ini, tinggal 40 menit lagi. 40 menit. Ini untuk transaksi dari transaksi yang ini admin ya? Ini admin. Bukan Pak. Admin ini. Dari pelanggan tadi Pak. Dari user tadi kan, sudah ngupload bukti ya tadi ya. Oke, berarti tinggal menunggu konfirmasi dari admin. Untuk ini kan tampilannya seperti ini Pak. Jadi pelanggan itu kan nanti menerima file desain. Untuk konfirmasi desainnya kan nanti di sini. Untuk di ACC atau di revisi. Di revisi itu si admin mendesainkan ulang atau apabila desainnya tidak cocok nanti di-uploadkan lagi. Ya. Ini udah ada konfirmasinya untuk upload bukti atau kontak admin. Ya. Ini langsung ke admin aja. Ya. Pak Soping ini bisa langsung nambahin loh Pak, rasa data ngenteni mengko Pak. Monggo Pak. Kesuwen no. Iya Pak, tidak apa-apa. Pak Soping itu loh maksudnya kalau mau usul nambahan boleh saja langsung gue Pak. Aku mesake kuwi lho selak ra kuat selak arep ijab lho masalah lho. Wis repot iki. Transaksi karena belum ada filter ini otomatis di itu kan ya kan harus buka sampai bawah gitu ya nanti saya tambahin Pak. Atau nanti yang ditampilkan itu yang terbaru Mas, yang atas itu yang pemesanan terbaru gitu loh. Jadi nggak ada filter nggak apa-apa tapi tampilannya di terbaru itu Pak. Ya yang terbaru itu di atas terus nek iso dikai werna sing beda gitu. Sing menunggu itu warnane apa, sing ngakeh proses warnane apa kan iso ora ngek ngono kuwi. Ya, saya dibedakan. Nah, dibedakan. Sing proses terbaru atau pemesanan terbaru itu di paling atas, gitu. Iya, Pak. Nanti dibedakan warnanya, yang proses warnanya apa, sing menunggu apa, sing selesai apa, gitu loh Mas, kan enak. Iya. Nah. Iya, Pak. Kemudian detail. Untuk detail ini dari desain sistem file mentah yang dikirimkan dari si user ini bisa dibuka seperti ini yang dikirimkan tadi. Kemudian si admin nanti memvisualkan desain dari yang diinginkan tadi. Berarti dia bikin desainnya juga ya. Bikin visualnya tadi Pak. Visual dari desain yang dikirim oleh si customer tadi atau pelanggan tadi ya. Jadi bisa untuk komunikasi juga Pak. Ayo. Lah kan yang tadi yang belum punya desain kan bisa seperti ini kan Mas komunikasinya tuh. Mau pesan desain dulu gitu nih. Tidak perlu kirim WA kan. Jangan simpan. Setelah disimpan nanti otomatis terkirim di transaksi user Pak. Atau di ACC atau di revisi. Ya, revisi ACC, iya ACC. Di ACC nanti ke proses selanjutnya. Ya, kamu buka 2 tab gitu enggak bisa ke siapa? Enggak bisa, user. Pak. Enggak bisa admin sendiri, user sendiri. Jadi harus login
lapor tadi Nah ya dapat. buka 2 tab gitu loh, enggak bisa toh. Nggak bisa ya Pak? Satu pakai Chrome, satu pakai Mozilla gitu loh. Belum nyoba ya Pak, tapi kayaknya nggak bisa. Oh iya coba ya, saya kembali ke logout terus login ke user ya, Pak. Jadi belum ada notifikasi gitu ya. Itu yang terbaru berarti yang paling bawah. Iya, Pak. Ya terus itu terus piye? Nah, ini nanti kan dari file mentah tadi yang di-upload, kemudian dari visual design tadi, ini juga dapat dilihat. Misal, ini udah benar atau belum, atau kurang gimana, nanti kan Ya, ketentuannya di sini Pak. ya. Di ACC desain atau direvisi. Untuk Oh, bisa desain disetujui. ACC. Oke. Untuk ini dapat hanya sekali Pak. Ya. Terus berubah apa tadi apa? Nek wis di ACC, oh ngono ya. Ya. Ya wis berarti kan wis rasa dirubah karena wis ACC ya. Dan udah bisa dirubah. Terus setelah di ACC, Tadi harus dikonfirmasi dulu Pak pembayarannya. oh ya coba. Jadi kalau misalkan ada konten yang belum membaca. Halo, sudah? Jadi harusnya dikasih apa ya, kayak notifikasi ini pesan yang belum dibaca yang mana, yang belum dibaca yang mana gitu ya. Karena ini niatnya dengan membuat CRM itu kan untuk memanjakan pelanggan, ya kan? Desain yang sudah tadi udah ada di sini Pak, untuk di statusnya sudah di ACC. Kemudian terus, untuk pembayaran ini kita verifikasi dulu apakah benar atau tidak, nanti dicek oleh admin, dilihat dari di sini. Terus Diterima. Terima. Ya. Otomatis itu? data Halo, Terus halo, Pak. untuk proses ini kita lanjut ke proses pembuatan. ya. Jika udah benar pembayaran sama desain udah di ACC. Perkiraan waktu selesai gitu ada enggak, Mas? Untuk perkiraan waktu selesai belum ada itu Pak. Kan Soalnya penting itu, kan penting bagi seorang konsumen kan. oh iya, Pak. Ya harus tahu kan, kalau seperti itu kan, wah ini rampungnya kapan? Ada kan harus ada tanggal pesan sekian, mulai malah dikerjakan itu setelah desainnya selesai di ACC kan. Iya. Ya lah, setelah desainnya tadi di ACC disetujui, lah baru itu dimulai. Kapan dimulai dan kapan selesai itu harus jelas. Karena nek orang ngono ya mesake si pelanggan kan ini kapan kamu ya jelas. Oh iya, Pak. Nah itu harus ada harus tanggal mulai dikerjakan kapan, tanggal selesai, perkiraan selesai itu harus ada. Nah, ini sebagai ini kan, karena kan seorang pelanggan kan pengen ya cepet-cepet dadi to, pengen ngerti to kapan dadi itu. Oh iya, Pak. Gitu Mas. Jadi penting itu kan pesen kan orang nek ngerti ngerti tanggal rampungnya kapan ya ora jelas. Nah jenengan pesennya kan ya mesti tekok tuh kampung kira-kira kapan Mas, itu kan ya. Iya, Pak. Nah iya, itu kan ya harus penting. Dan ini untuk selesai apabila produk udah jadi nanti diklik selesai, Pak. Kalau belum kan Itu Pak, ini si potongan itu dibalas juga. ya ini di apabila nanti pembayaran sudah diterima sama status diterima, ini nanti di transaksinya akan berubah Pak, untuk diterima Ya. sama
tampilannya juga seperti ini. Cuma untuk proses pemesannya cuma seperti ini, Pak. Ya, wis. Udah, Wis sih. udah. Laporannya ada enggak? Laporan ada. Nah, soalnya sih keterlambatannya tadi baru 3 hari ya. Halo? Ini gimana Mbak? Coba ini dikasih contoh beritanya ini sudah 3 hari gitu. Terus jenengan selama ini mengujinya gimana kan? Di Bapak itu ada pengujian sistem kan? Pengujian sistem itu kan harusnya juga metode yang jenengan gunakan untuk menguji keterlambatan itu gimana? Gimana, Mas? Bentar, Pak, baru download ini. Nah, itu seharusnya juga ada filter ya, Mas ya, laporannya ya. Iya, Pak. Laporan yang apa, proses pemesanan yang belum dikonfirmasi, pemesanan yang ditolak, pemesanan yang sudah selesai, pemesanan yang menunggu, itu bisa diberi filter itu. Oh iya, Pak. Sementara Nah, untuk misalkan laporannya, ya itu global ya. ya global. Nah, ya kan. Laporan Laporan belum global ada. tapi bisa filternya hanya tanggal ya, tanggal berapa sampai berapa itu aja. Iya, Pak. Nah, seharusnya ada lagi status. Misalnya melihat laporan hari ini yang statusnya masih menunggu. Nah, itu bisa siapa saja. Atau laporan hari ini atau tanggal hari ini yang sudah selesai siapa saja. Oh, itu kan bisa lebih enak. Saya tambahin dulu, Pak. Ya. Berarti ada filter yang untuk laporan yang status itu ya, Pak? Ya, tambahkan filternya ada status. Jadi bisa periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan statusnya apa. Dua kan bisa dua. Masih, Pak. Itu terus apa lagi? Udah seperti ini, Pak. Pak Sopingi, Pak Rudi, pripun? Ya, Pak. Banyak tadi. Pak Rudi, Pak Sopingi, pripun? Ada tambahan? Cukup, Pak. Pak Sopingi. Cukup ke naskah langsung aja. Ya, ke naskah sekarang, Mas. Pak Sopingi selak tahan, harap ini siap masalah. Iya, Pak. Pak. Ya, kita doakan Pak Sopingi biar Oke, lancar Pak Sopi. ya, amin. Naskah Mas. Sekarang Mas, sudah kami ditutup. Sekarang ke naskah ya. Iya. Nah, Anda buka naskah sendiri aja lah. Nah, di naskah ini saya sudah buka di IMP share di Google Drive itu ya. Nanti bisa dilihat catatannya di situ. Yang pertama itu nanti di halaman pernyataan keaslian penelitian mohon nanti ditandatangani dan diberi materi 6.000 ya. Itu belum ada ya? Belum. Halaman pernyataan keaslian yang menyatakan bahwa penelitian yang Anda buat ini memang hasil karya sendiri ya. Tidak meniru yang Anda tuliskan itu, tapi belum ada tanda tangan dan diberi materi 6.000 dan ditandatangani. Oh iya, Pak. Itu nanti mohon ditambahkan dulu. Kemudian ini apa tadi nama PT-nya apa? Bigger advertising, Pak. Bigger advertising. Bigger advertising. Bigger. Ya. Bigger ya. Paham, bigger advertising. Kemudian di kata pengantar itu kenapa ada segenap karyawan kantor KSP ya? KSP Loh Jinawi Sukaharjo. Itu apa itu? Tempat pekerjaan saya, Pak. Oh beda. Ini tempat kamu bekerja. Kalau yang bigger tadi tempat studi kasus. Iya, tempat studi kasus. Kenapa tidak diberi ucapan di biggernya? Oh iya, kelupaan, Pak. Nanti saya mestinya yang pertama itu nomor 1 itu malah yang di biggernya ya, pimpinan biggernya kepada bapak siapa atau ibu siapa selaku pimpinan atau direktur di bigger itu. Oh iya, Pak.
Ya, Iya, Pak. itu ya nanti ditambahkan karena kan kamu diizinkan penelitian di sana kan ya harus berterima kasih kan ya. Iya, Pak. Kalau KSP-nya itu kamu kerja di situ gitu maksudnya ya. Iya. Ya ditambahkan saja segenap karyawan KSP Nojiwe Soekarjo apa ditambahkan. Iya. Telah memberikan dukungan misalkan atau apa. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian e-commerce-nya tadi ya. Tadi ya saya tadi ada komunikasi antara pengguna dengan admin, yang pengguna yang tidak bisa mendesain atau belum memiliki desain ya toh. Iya. Dia memintakan suruh mendesainkan kan ya. Iya. Iya toh, karena kan tadi yang bisa pesen di situ tadi kan pelanggan yang sudah memiliki desain. Kalau tidak memiliki kan tidak bisa tadi. Ya toh, kan harus mengupload apa desainnya gitu kan ya. Iya. Nah, itu bisa ditambahkan di pengguna yang memang dia itu tidak punya desain atau memang dia itu tidak punya desain karena dia tidak bisa mendesain. Nah, dia mau meminta tolong sekalian didesainkan misalkan. Itu bisa ditambahkan ya di batasan untuk komunikasinya itu. Intinya kan ini untuk menjembatani biar tidak langsung ya ke bigger kan lewat aplikasi ini kan ya. Yang saat ini berjalan kan datang ya atau datang ke langsung ke bigger itu kan ya. Nah, ini komunikasinya lewat di sini dulu ya. Itu nanti tolong ditambahkan. Kemudian di tinjauan pustaka. Ini kamu di tabel perbandingan penelitian itu kan sudah ada judul, tahun. Yang pertama itu rancang bangun informasi marketplace penyewaan lapangan futsal. Itu yang kamu bandingkan apanya Mas dengan rancang bangun informasi marketplace penyewaan futsal. Di tabel 1.1 itu loh. Ini untuk pembayaran, Pak. Pembayaran. Nah, di situ kan belum di situ perbedaannya belum terdapat transaksi pembayaran. Nah, maksudnya yang belum terdapat transaksi pembayaran itu di mana? Nah, harus dijelaskan itu maksudnya apa? Yang membaca pembeda apa? Kan belum jelas di situ, belum terdapat transaksi pembayaran. Maksudnya apa? Belum terdapat transaksi pembayaran. Itu di mana? Ya. Intinya perbedaan itu ya di penelitian hasil penelitiannya siapa itu ya, penelitian terdata itu apa, yang kamu bandingkan apa, perbedaannya apa. Oh, penelitian A ini menggunakan metode ini, sedangkan penelitian penulis akan menggunakan metode ini misalnya. Benar loh, dan dia lebih jelas yang moco. Ya. Ya Mas Halim. Ya Pak. Tadi saya tambahkan. Sabar ya Pak Sopingi ya, sabar sih. Kurang 10 menit ya Pak. Ya, tenang Mas, Pak Sopingi tenang. Oh, aman Pak. Ya nanti bab 2 nanti dilihat sudah saya beri catatan ya di sini untuk bab 2. Benar lambat ya teman-teman saya mau buka. Kemudian sedikit di bab 3 di ini ya apa namanya? Tapi harusnya gimana? Masih ada Bab 3 ya Pak? Iya bab 3 ya. Ya gimana Pak? Bagaimana Pak? Bentar. Setelah square itu ada kelas diagram enggak? Kelas diagram belum ada kayaknya Pak. Gimana? Halaman berapa? Nanti diselesaikan ya. Oh ya belum ada Pak. Belum Ya, ada. kalau memang ada ditambahkan kalau memang ada. Oh iya. Terus di bawah itu relasi tabel itu. Itu bisa ditambahkan bentuk apa namanya jenis relasinya ya Mas. Oh iya. Jenis relasi kan ada one to many atau many to many. Itu harus diberi tanda. Nanti tolong dilihat tanda kalau one to one itu tandanya seperti apa. Kalau one to many itu kan tandanya seperti apa. Kalau many to many seperti apa. Iya Pak.
ya, di relasi tabel itu ya. Itu kalau di bab 3. Kemudian kalau di bab 4 berarti bentuk relasi tabelnya itu langsung di database. Itu kan desain relasi, gambaran relasinya seperti itu. Nanti kalau di bab 4 itu implementasi relasi di database langsung. Tapi kan belum ada di tempat itu saya lihat tadi. Belum ada. Ya, nanti tolong ditambahkan itu. Jadi implementasi database ada relasi antar tabel ya, yang relasinya langsung dibuat di data. Kalau yang di bab 3 kan desain relasi. Oh iya, antar tabel. Ya. Kemudian yang terakhir penutup itu tolong di kesimpulan itu ditambahkan kesimpulan hasil pengujian. Karena tadi kan sudah menguji dengan black box dan pengujian ke pengguna. Yaitu kesimpulannya bisa ditambahkan di bab 5 di kesimpulan yaitu bisa tambahkan kesimpulan mengenai hasil pengujian. Ya. Oke, mungkin itu dari saya, mungkin Pak Sopingi monggo. Oke, menambahkan dari Pak Eko ya. Yang pertama terkait judulnya dulu. Judulnya mungkin bisa disederhanakan aja ya, karena di situ sudah ada e-commerce tapi masih ada berbasis website ya. Terus masih ada juga pemesanan gitu ya. Tuh, jadi mungkin bisa disederhanakan kan rancang bangun e-commerce itu aja. Rancang bangun e-commerce packaging gitu Pak. Nah, itu aja nggak apa-apa. Nggak usah dikasih berbasis website gitu. Jadi cuma rancang bangun e-commerce packaging gitu Pak. Gitu, ya gitu nggak apa-apa. Nanti konten pemesanannya dimasukkan ke batasan masalah. Tapi ini tidak mempengaruhi isi skripsi ya Pak? Tidak. Judul atau menyesuaikan. Karena kalau ini kan kompleks ini berarti. Iya. Berarti kan nggak secara teknis nggak masalah jelas. Fokus di pemesanannya. Iya Pak. Terus tujuannya apa Mas penelitian ini? Untuk tujuannya untuk mempermudah user yang berada di luar daerah untuk melakukan pemesanan Pak. Apa iya? Jadi, dibaca. Katanya dinas. Dibaca tujuan. Karena untuk membangun sistem formasi pemesanan packaging, kemudian menerapkan sistem formasi e-commerce packaging yang dapat memberikan kemudahan dan dalam melakukan proses transaksi pemesanan. Kemudian aplikasi digunakan untuk memudahkan pemesanan produk sesuai dengan desain yang diinginkan. Sudah terpenuhi tujuannya? Untuk tujuan sudah ya Pak? Sudah. Ini berarti sudah di-upload ya? Sudah dipakai di sana? Ini kemarin baru pengujian kuesioner Pak. Belum dipakai tadi? Nah, kalau belum dipakai, kok sudah ngomong tujuannya itu sudah tercapai. Kalau untuk mengukur tercapai atau tidak, ya harus dipakai dulu beberapa bulan dulu, baru nanti dikasih angkat lagi. Ya, tujuannya disesuaikan. Ya. Kalau tujuannya untuk mempermudah, ini belum sampai ke sana, karena baru tahap pengujian. Kan tujuannya bisa dibuat, misalkan membuat tujuannya adalah dihasilkan aplikasi e-commerce yang berfungsi untuk gitu aja. Itu kalau ini kan tujuannya Anda sudah memberikan kemudahan, kemudahan bagi pelanggan atau bagi pemilik tokonya itu, tapi kan ternyata belum tercapai itu. Termasuk manfaatnya gitu. Penggunanya siapa toh penggunanya? Penggunanya ini untuk user Pak, atau pelanggan? Pelanggan toh penggunanya? Pelanggan sama admin. Sama admin. Pimpinan? Pimpinan, iya juga. Nah, berarti kan pengguna itu ya tidak hanya pembeli ya, tapi termasuk pemilik atau adminnya atau untuk apa namanya termasuk gitu ya. Ini kan bagi pengguna memudahkan pelanggan. Saya kira
juga belum sampai ke situ manfaatnya. Oh, iya, Pak. Kemudian ini banyak font-font yang belum sesuai, nanti tolong disesuaikan. Campur-campur fontnya. Pakai Laravel ya? Laravel, Pak. Iya. Nah, kalau pakai Laravel dan di landasan teori itu Anda sudah menyampaikan tentang kelas diagram, kenapa di bab 3 itu nggak ada pembahasan kelas diagram? Padahal kan Laravel itu berbasis kelas. Oh, iya. Nah, Nanti saya tambahin, Pak. di bab 3 dibahas. Ya, nanti saya tambahin, Pak. Itu aja sih dari saya. Monggo Pak Rudi atau Pak Eko dilanjut. Pak Rudi. Saya menambahkan Mas, ini yang kamu upload di dokumen ini ya, kok fontnya Calibri kebanyakan ya? Calibri, Pak. Di mana? Di naskah yang kita review, tolong nanti diperbaiki ya, Oh iya, Pak. karena Iya, Pak. banyak yang Calibri. Bab 1, bab 2 ke bawah itu malah kebanyakan Calibri ada di tempat saya. Iya, Pak. Nanti saya lupa, Pak. Tempatnya itu seperti itu. Itu saja Pak Eko dari saya. Tolong lihat panduan ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ampun. Sudah Pak. Oke, berita acara nih, Pak. Berita acara Pak Rudi, Pak Sopingi. Oke. Ampun Pak. Oke. Baik, Mas Halim. Saya ingin menyampaikan hasilnya. Ini ketika penguji sudah mengisikan berita acara dan saya harus menyampaikan hasilnya bahwa ujian pendaftaran skripsi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2020 atas nama Halim Santoso dengan NIM 160101159. Judul skripsinya adalah rancang bangun e-commerce pemesanan packaging berbasis website studi kasus di Tiger Advertising. Pada pagi hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus, tapi dengan revisi ya. Revisi seperti apa yang sudah disampaikan oleh ketiga penguji tadi ya, baik nanti tambahan aplikasi maupun di naskah. Jadi nanti mohon segera direvisi maksimal 1 minggu dimulai dari hari ini. Sanggup Mas untuk merevisi 1 minggu maksimal? Sanggup ya? Baik, kalau sanggup mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Mas Halim Santoso ya. Semoga nanti setelah lulus ilmunya bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Soping atau Pak Rudi? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya Pak Sopingi dan Pak Rudi Susanto dan Mas Halim Santoso ya. Sekali lagi selamat ya Mas Halim. Ini karena kita keburu-buru mau antar Pak Sopingi ijab ini, jadi mohon maaf ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas Halim. Selamat ya. Terima kasih, Pak Rudi. Semoga lancar, Pak Sopingi. Ya, guyonan itu tadi.